Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Area terlarang Feixian. Negeri reruntuhan. Kabut diselimuti kabut, dan 4 ladang sunyi. King Tang, pergi dulu dan cari perlindungan di rumah Mo. Su Yi memesan. Tubuhnya rusak parah, dan darah mengalir tanpa henti. Tuan, saya tidak akan pergi. Mata King Tang memerah karena air mata, kali ini kematian, dan aku ingin bersamamu. Su Yi tertawa, mengangkat tangannya dan mengusap kepala King Tang, matanya memancarkan warna lembut yang langka, dan berkata, ini adalah perintah, perintah guru tidak boleh dilanggar, patuhi. King Tang menundukkan kepalanya dengan keras kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu hampir habis. Su Yi mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, tidak ada kecelakaan, tidak akan lama sebelum penjahit tua akan datang. Jangan khawatir, dia ingin membunuh saya, itu tidak mudah. Berbicara, dia memandang King Tang lagi, ayo. King Tang sedikit gemetar, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda yakin, mengapa Anda harus membiarkan para murid pergi? Saya mengerti temperamen Anda, karena Anda telah melakukan ini, Anda harus melakukannya. Pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bersiaplah untuk mati. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, mengangkat sepasang mata bintang yang berlinang air mata, menatap Su Yi, dan berkata, kali ini, Tuer lebih baik mati, daripada pergi. Nadanya tegas. Su Yi tercengang, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut mata gadis itu, dan berkata dengan lembut, lupakan saja, lalu jangan pergi. King Tang menangis dan tersenyum, mengangguk dengan keras, iya. Dia dengan cepat berkata, Tuan, cepat dan pulihkan, saya akan membantu Anda melindungi hukum. Su Yi menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Dia mengeluarkan sebotol anggur, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, lalu berkata, Yin tua penjahit itu tidak akan pernah memberiku kesempatan untuk pulih, dan telah datang. Sudah ada di sini. Jantung King Tang menegang. Pada saat yang sama, sebuah suara tua datang dari langit yang jauh. Yang mengenalku adalah tuanmu. Disertai oleh suara itu, seorang penjahit dengan topi bundar hitam dan jubah kain muncul dari kejauhan. Di belakangnya, ada 4 sosok. 3 pria dan 2 wanita, aura di tubuh mereka semua aneh dan tidak jelas, dipenuhi dengan aura campuran bencana. Itu jelas 4 dewa. Wajah cantik King Tang tiba-tiba berubah. Musuh datang terlalu cepat. Klon lagi. Su Yi melirik penjahit. Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini berbeda. Su Yi mendengus dan berkata, apa bedanya? Kekuatan artefak. Dengan kata lain, sejak pertama kali kamu dan aku menjadi musuh, yang kamu lihat adalah tiruanku. Su Yi berkata, jadi, dewamu ada di era setan. Penjahit itu mengangguk, iya. Selama percakapan, dia telah membawa 4 penjaga Senyin ke reruntuhan kuno ini, dan berdiri 100 kaki dari Su Yi. Kemudian, penjahit itu memandang Su Yi dari atas ke bawah, dan berkata, tepatnya, jika kamu memiliki kesempatan untuk membunuhku kali ini, dewaku akan ingin membalas dendam di masa depan. Titik. Saya khawatir saya hanya bisa menunggu sampai saatnya medan perang ekstrateritorial dibuka. Su Yi berkata dengan takjub, ketika medan perang di luar domain terbuka. Mungkinkah dewamu cukup untuk menyeberangi sungai waktu dan datang ke dunia ini? Mata penjahit itu halus, dan dia berkata, jika kamu bisa hidup sampai saat itu, secara alami akan menjadi jernih. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, coba. Dia terluka parah, energinya tidak teratur, dan dia merasa seolah-olah akan jatuh kapan saja. Namun, dia tampak sangat tenang dan tenang, tidak berpura-pura sama sekali. Ini membuat alis penjahit berkerut tanpa terasa, dan berkata, jangan khawatir, Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan sekarang ditakdirkan untuk menjadi pemenang, tidak perlu khawatir. Su Yi menyesap dari kendi dan berkata dengan setengah tersenyum, ingin menunda waktu dan mencari tahu lebih banyak tentang kenyataan saya. Penjahit itu berkata dengan tenang, tidak buruk. Berbicara, dia menghela nafas panjang, ekspresinya menjadi rumit, di tahun-tahun yang lalu,
Aku telah berpikir untuk menyingkirkanmu, tetapi setiap kali aku menembak, saya ditanam di tangan Anda. Jika ada terlalu banyak, pasti akan ada dendam dan kebencian yang berlama-lama di hati saya. Tapi apapun yang terjadi, di dunia berbintang ini, hanya kamu yang bisa memberiku pandangan tinggi. Penjahit itu mengusap dagunya dan berkata dengan serius, semakin aku membencimu, semakin aku mengagumimu, dan semakin aku mengagumimu, semakin aku ingin membunuhmu. Perasaan itu, kau tahu. Sui memikirkannya sebentar, dan kemudian menjawab dengan serius, saya tidak tahu. Lagi pula, Anda juga mengatakan bahwa Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah hilang sekali. Sangat sulit untuk berempati dengan saya. Dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dia katakan barusan itu bodoh, seolah-olah dia menyerahkan pisau, lalu pihak lain mengambil pisau itu dan menikamnya di jantung. Sangat membuat frustrasi. Setelah hening sejenak, penjahit itu menghela nafas, memang, rasa kegagalan yang pernah aku rasakan, hanya aku yang bisa mengalaminya, tapi... Dia menatap Sui dan berkata, kali ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa menang? Sui menatap penjahit itu dalam-dalam dan bertanya, apakah kamu di depanmu benar-benar satu-satunya klon yang tersisa di dunia ini? Penjahit itu tampak rumit, dan berkata, saya juga ingin mempertahankan kekuatan saya, terus bersabar dan tidak aktif, tetapi sayangnya, waktunya tidak menunggu saya. Sui berkata, bagaimana mengatakan ini? Jika Anda berkultivasi di alam Dongyu, Anda akan dapat membunuh jiwa-jiwa yang telah meninggal di alam Siaksia. Saya khawatir setelah Anda menginjakkan kaki di jalur kenaikan, Anda menang, tidak menemukan kesempatan yang sama untuk membunuhmu. Anda hanya dapat menginjakkan kaki di jalan berbulu, dan tidak mungkin untuk mencapai terobosan lebih lanjut di masa depan. Sui langsung mengerti. Dalam analisis terakhir, ranah kultivasi saya sendiri menerobos terlalu cepat, dan sulit bagi penjahit tua untuk mengejarnya. Penjahit tua akan bertarung dengan dirinya sendiri di masa depan. Dengan konspirasi. Itu kekanak-kanakan. Tata letak untuk membunuh musuh juga harus memiliki kekuatan dan latar belakang yang cukup untuk bersaing dengannya, sehingga dapat melawan kecerdasan dan keberanian. Tanpa kekuatan untuk mendukung, apa yang disebut konspirasi dan tata letak benar-benar rentan dan akan benar-benar hancur. Yang disebut satu kekuatan turun 10 Hui adalah seperti ini. Karena itu, beberapa tahun yang lalu, ketika saya melihat tanda-tanda perubahan drastis di dunia, saya akan menghabiskan seluruh energi saya untuk menyempurnakan Senyin Wei. Penjahit itu berkata pada dirinya sendiri, karena saya sudah lama berharap bahwa dengan munculnya jalur bulu-bulu, begitu Anda mengambil kesempatan untuk menerobos, saya tidak akan punya banyak kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Namun, aku masih tidak menyangka bahwa bahkan penjaga Senyin yang lebih kuat dari roh kematian Juxia Realm tidak akan bisa menjagamu sebagai karakter Realm King. Pada akhirnya, penjahit itu menghela nafas. Dalam desahan itu, ada keengganan, ketidakberdayaan, dan kehilangan yang tersembunyi. Sui berkata dengan bingung, karena kamu memiliki kartu Truth Senyin Wei, mengapa kamu tidak menggunakannya ketika aku bereinkarnasi dan kembali ke kedalaman langit berbintang? Sui berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, dimengerti, sama seperti roh-roh mati itu, Senyin Wei tunduk pada aturan langit dan bumi dan tidak dapat berjalan di dunia. Apa yang kamu mengerti? Apakah kamu sengaja mengejekku? Penjahit itu menyeringai. Dia sangat tertekan. Senyin Wei memang kartu truf paling membanggakan di tangannya. Tetapi karena batasan aturan langit dan bumi, dia tidak dapat menggunakan Senyin Wei untuk membunuh Sui dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat dia bisa menggunakan penjaga Senyin, kekuatan Sui telah berubah ke tingkat yang sangat menakutkan. Bagaimana ini tidak membuat penjahit mati lemas? Ini disebut takdir para dewa, dan para dewa tidak mengecewakanku. Sui mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hanya tertawa dan tertawa, dia terbatuk-batuk, darah menetes dari sudut bibirnya, dan wajahnya putih dan transparan. Tuan. King Tang merasa gugup. Melihat ini, penjahit itu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, tertawalah terus, lebih baik menertawakan diri sendiri sampai mati, sehingga akan menyelamatkan saya dari melakukannya sendiri.
Di masa depan, akan ada lelucon lain di dunia. Siapapun akan tahu bahwa penonton yang bermartabat akhirnya menertawakan dirinya sendiri sampai mati. Cek tes, metode kematian ini pasti dapat mengejutkan masa lalu dan sekarang, itu disebut di atas adalah satu-satunya di langit dan bumi. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan peti mati dan batu nisan untukmu. Ketika kamu mati, aku akan mengukir penyebab kematianmu di batu nisan dan berdiri di atas reruntuhan alam rahasia Langya di kota Wanliu. Di kota asalmu, di tahun-tahun mendatang, tak terhitung banyaknya orang yang akan memberikan penghormatan kepada makammu. Kata-katanya penuh dengan ironi dan cemoohan yang tak terselubung. Semua orang dapat melihat bahwa penjahit sangat bahagia saat ini, dan sudut alisnya penuh dengan senyuman. Suyi meletakkan kendi itu, memegang pedang dunia dengan ujung jari yang berdarah, dan berkata, "Saya tidak menyangka penjahit lama Anda memiliki kesalehan seperti itu benar-benar langka. Namun, saya tidak mengenalimu seperti ini. Anak besar yang berbakti." Ekspresi penjahit itu stagnan, dan urat biru di dahinya menonjol. Dentang. Suyi menjentikkan pedang dunia dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba membunuhnya. "Oh, aku tidak tahan lagi, dan aku ingin melawan di akhir hidupku. Ini semua untukmu." Mata penjahit itu memancarkan niat membunuh. Berteriak. Ketika suara itu terdengar, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari udara tipis. Pada saat yang sama, keempat penjaga Senyin menyerang dengan berani. Boom! Di atas reruntuhan, Dao Guang meraung, dan perang pun pecah. Energi pedang Suyi diblokir oleh seorang pria berjubah merah berambut putih. Pada saat yang sama, tiga penjaga Senyin lainnya mendesak harta karun untuk mengepung Suyi dari satu sisi. Kekuatan semua orang lebih kuat dari kematian Xia Jingjing. Bersama-sama, mereka menekan serangan Suyi dalam satu gerakan. Dunia ini kacau, gunung dan sungai runtuh, dan bumi retak. Pada puncaknya, Suyi secara alami tidak takut dengan lawan-lawan ini. Tapi sekarang, dia terluka parah, seluruh tubuhnya tidak teratur, dan cenderung ambruk, membuat orang merasa bahwa dia akan jatuh kapan saja. Wajah cantik Qingtang pucat dan gugup. Dia tidak akan pernah meremehkan lawan Guanzu. Bahkan jika dia memiliki keunggulan absolut saat ini, dia masih tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan. Dia sedang menunggu. Pertempuran itu brutal. Suyi, yang tampaknya dalam bahaya, telah didukung berulang kali. Benar saja, orang ini menyembunyikan tangan. Penjahit itu menyeringai. Menghadapi serangan bersama dari 4 penjaga Senyin, bahkan jika mereka adalah tokoh kelas 1 di daerah terlarang Feixian, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan. Tapi Suyi masih bertahan dan tidak pernah dikalahkan. Apa gunanya ini? Mungkin kamu ingin membuatku kesal sebelum kamu mati, tapi sayangnya, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Penjahit terus menonton pertempuran, dan tidak punya rencana untuk mengakhirinya secara langsung. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba mata si penjahit menyipit, dan dia akan bekerja keras. Di medan perang, Suyi tiba-tiba muncul, bergegas ke depan dan menebas Senyin Wei yang berjubah merah dan berambut putih. Klik. Tombak patah. Pedang Suyi berputar ke belakang, menghancurkan tubuh pria berambut putih berjubah merah itu. Pukulan dominan itu membuat kelopak mata si penjahit mengeras. Tetapi pada saat yang sama, Suyi juga dipukul dengan keras. 3 dewa dan penjaga tersembunyi lainnya bergabung dan langsung meledakkan Suyi. Tubuhnya dibombardir dengan lubang, dan suara tulang yang patah terus berdering. Penampilan yang menyedihkan benar-benar tak tertahankan untuk disaksikan. Bunuh. Tanpa menunggu sosok Suyi berdiri teguh, ketiga penjaga Senyin datang lagi. Mati. Suyi maju bukannya mundur, dan naik untuk menemuinya. Tombak panjang menembus bahu kiri Suyi, menggali lubang darah. Boom! Tanda dao hitam menghantam punggung Suyi, menyebabkan punggungnya berlumuran daging dan darah, dan dia jatuh ke depan. Pada saat yang sama, pedang manusia di tangan Suyi memicu niat pedang samsara yang mengerikan, membunuh seorang wanita di tempat. Tragis. Ini semua tentang berjuang dengan nyawamu dan menukar luka dengan luka. Orang ini sepertinya benar-benar tidak bisa bertahan. Mata si penjahit berkedip.
Ini pertama kalinya dia melihat penonton begitu malu dan tak tertahankan. Jika benar-benar tahan, mengapa melakukannya? Memikirkan hal ini, pedang darah muncul di antara telapak tangan dan jari penjahit, dan nyala api yang tak tertahankan menyala di kedalaman matanya. Itulah niat membunuh dan kebencian yang hampir tak terbendung. Pertempuran berlanjut. Mati. Tapi pada saat ini, Su Yi bergegas maju, membiarkan tombak menembus tubuhnya dan menebas dengan pedang. Boom! Penjaga Senyin dengan tombak di tangannya langsung dibom dan dibunuh di tempat. Tuan! King Tang menangis. Su Yi saat ini benar-benar menyedihkan. Tombak panjang menembus tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hancur seperti kain dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jubah hijau yang rusak telah lama direndam menjadi merah dengan darah, dan bahkan rambutnya yang berantakan telah ternoda darah. Penampilan itu membuat King Tang merasa sangat tertekan hingga hampir pingsan. Ketika dia tumbuh begitu besar, itu adalah pertama kalinya dia melihat tuannya jatuh ke dalam situasi yang tragis. Di medan perang, Su Yi tampak tidak sadar. Wajahnya pucat dan transparan, masih tenang. Bahkan tidak cemberut. Setelah memenggal kepala lawan, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan tombak di tubuhnya. Namun, tindakan ini membuatnya mengerang tertahan, gemetar di sekujur tubuhnya, kakinya goyah, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, hanya penjaga Senyin yang tersisa yang menebas. Pada saat ini, mata penjahit itu bersinar, menatap Su Yi. Boom! Dunia sedang kacau. Pedang manusia seperti cahaya yang menembus kegelapan, menembus tubuh Senyin Wei. Sosok Su Yi diliputi oleh energi pedang yang besar. Tuan! Pupil King Tang melebar, pikirannya kosong, seluruh tubuhnya lesu, seperti boneka tanpa jiwa. Su Yi, yang berjuang untuk hidupnya, tampaknya tidak dapat bertahan, tidak dapat memblokir pisau, dan tenggelam dalam energi pedang yang besar. Hasil semacam ini membuat King Tang benar-benar runtuh, dan pikirannya dihancurkan oleh pedang yang kejam. Benarkah? Sangat mati. Penjahit itu mengerutkan kening. Matanya bersinar seperti dewa, dan dia membuang muka. Tetap diam. Ini Su Yi. Ketika penjahit melihat ke atas, kebetulan bertemu dengan mata Su Yi yang dalam dan acuh tak acuh. Pada saat ini, hati penjahit bergetar, wajahnya sedikit berubah, ini tidak mati. Deru suara batuk datang dari bibir Su Yi, dan darah mengalir tak terkendali. Guru. Gadis itu mau tak mau bergegas dan membantu Su Yi berdiri. Penjahit tidak berhenti. Matanya berkedip, memandang Su Yi dari atas ke bawah, dan mencibir, aku tidak melihatnya, hidupmu benar-benar cukup sulit. Ada sedikit keengganan dalam suaranya. Su Yi menarik napas dalam-dalam dan berdiri kokoh di tubuhnya yang patah dan berdarah, pinggangnya lurus seperti sebelumnya. Lalu, dia berkata dengan ringan, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan mati. Mata penjahit itu memancarkan niat membunuh yang gila, tapi aku yakin kamu akan mati. Su Yi berkata dengan nada menghina, kamu berani melakukannya denganku secara langsung. Penjahit melihat pedang darah di tangannya, lalu tertawa, dan berkata, tidak perlu memprovokasi seorang jenderal, untuk membunuhmu, aku tidak perlu keluar sendiri. Ada kilau aneh di matanya, dan dia berkata dengan santai, Nol Yi, jika kamu tidak melakukannya sekarang, kapan kamu akan menunggu? Katanya rendah, mengungkapkan keajaiban yang aneh. Iya. Suara yang dingin. Tiba-tiba terdengar di samping Su Yi. King Tang, yang berdiri di sisi Su Yi, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menikam tenggorokan Su Yi. Ini juga menakutkan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pembunuhan paling mengerikan akan datang dari orang yang paling dipercaya? Di kejauhan, ada senyum di bibir si penjahit. Ini adalah kartu hol terdalam yang dia sembunyikan. Ketika kamu dibunuh oleh muridmu sendiri, kamu melihat Tuhan, bagaimana perasaanmu? Ide ini muncul begitu saja di benak penjahit, dan matanya tiba-tiba menyusut. Wajahnya berubah total. Sampai jumpa. Jari yang ditusuk oleh King Tang berjarak 3 inci dari tenggorokan Su Yi dan tidak bisa lagi masuk. Anda, tembus pandang. Penjahit itu sangat marah dan wajahnya menjadi sangat jelek. Su Yi mengangkat tangannya, dengan lembut mendorong ujung jari King Tang dari tenggorokannya,
dan berkata, sejak saya mengetahui bahwa Anda mengambil Qingtang sebagai sandera dan menyerahkannya kepada petugas Hong Fei, saya sudah meramalkan bahwa dengan watakmu yang hina dan jahat, Qingtang tidak akan membiarkanku mengambilnya dengan mulus. Penjahit itu tampak ragu-ragu. Sui menatap Qingtang. Pada saat ini, Qingtang memiliki mata merah dan dingin, dan aura malapetaka yang aneh melekat di sekujur tubuhnya, sama seperti Senyinwei itu. Sampai kamu mulai mengejarku, aku semakin yakin ada yang tidak beres dengan Qingtang. Sui berkata dengan lembut, pada saat itulah saya akhirnya menyimpulkan bahwa Qingtang seperti salah satu mata Anda. Kemanapun saya melarikan diri, Anda akan segera menemukan saya. Penjahit itu mengerutkan kening dan berkata, karena kamu melihat ini lebih awal, mengapa kamu mempertaruhkan dirimu sendiri? Sui berkata, jika tidak, bagaimana kita bisa membawa ular keluar dari lubang? Wajah penjahit itu muram, dan dia dengan sinis berkata, bahkan muridmu sendiri menghitung, kamu benar-benar tercela. Sui tersenyum dan berkata, jika saya jujur dan lurus, apakah Anda berani melawan saya? Penjahitnya terdiam. Untuk menghadapi Yin lama sepertimu, kamu hanya bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Sui menghela nafas ringan, sejujurnya, sangat melelahkan dan merepotkan untuk bermain seperti ini, dan aku paling tidak menyukainya, tetapi tidak ada cara lain. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memegang penjahit lama Anda. Penjahit itu terdiam sejenak, lalu berkata, jadi, lukamu juga palsu. Sui balik bertanya, apakah menurutmu itu berpura-pura? Tidak suka. Penjahit itu berkata tanpa ragu-ragu, saya telah menggunakan metode rahasia untuk memata-matai berkali-kali, dan tidak mungkin untuk berpura-pura. Jika tidak, mengapa saya harus mencoba menghentikan Anda? Sui tersenyum dan berkata, kamu benar, aku benar-benar terluka, dan itu sangat serius, dan hanya, kenyataan, ini yang dapat meyakinkanmu, bukan? Mata penjahit berkedip, dan dia berkata, tapi kamu terluka parah, mengapa kamu melawanku? Ingin tahu? Mata Sui sangat halus. Kelopak mata si penjahit melompat, dan dia berbalik dan melarikan diri. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan menghilang dari udara tipis. Boom! Ribuan meter jauhnya, sebuah kekosongan meledak. Sosok penjahit jatuh dari sana. Pada saat yang sama, sosok Sui muncul begitu saja. Dia masih memegang Qingtang di tangannya, tetapi aura di tubuhnya berubah total. Ini seperti pohon mati di musim semi. Kabut cahaya peri yang kaya menempel di Suizu, membuatnya saat ini seperti dewa yang datang ke dunia. Kekuatan bisa menutupi langit. Kamu. Penjahit itu benar-benar berubah warna, baru saja akan mengatakan sesuatu. Sui menekan telapak tangannya di udara, dan penjahit itu ditindas oleh teror, dan langsung dipenjara di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Sui mengangkat tangannya sedikit. Tangan kanan penjahit itu patah. Sebuah jimat rahasia hitam jatuh di antara telapak tangan dan jarinya yang patah, yang ditangkap oleh Sui dari udara. Biar ku tebak, kamu ingin menggunakan jimat rahasia ini untuk menahan kekuatan penjaga Senyin di tubuh Qingtang, untuk memaksaku. Sui memandangi jimat batu giok hitam di tangannya, sambil berpikir. Tiba-tiba, penjahit itu terdiam dan tampak ragu. Sui tertawa, menyingkirkan Qingtang yang dipenjara, dan berjalan ke penjahit, mengangkat tangannya dan menepuk dahi penjahit dengan ringan, berkata, apa lagi? Apa yang ingin kamu katakan? Kening si penjahit terasa panas, dan rasa malu dan frustrasi yang tak terkatakan memenuhi hatinya. Dia menstabilkan pikirannya dan berkata dengan tenang, ini hanya tiruan. Sebelum saya mulai, saya siap untuk mati. Sui tersenyum dan berkata, hidup dan mati klon benar-benar tidak penting, tetapi rasa frustrasi lagi, saya khawatir itu sangat tidak nyaman, kan? Seluruh tubuhnya bersinar, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan sajak yang tidak dapat dijelaskan mengalir di sekujur tubuhnya. Perubahan seperti itu membuat penjahit menghela nafas panjang dan berkata, saya mengerti, Anda sudah menyiapkan obat penyembuhan, tidak peduli seberapa parah cederanya, itu sudah cukup untuk membuat Anda di waktu sesingkat mungkin pulihkan. Oh, metode yang sangat sederhana, saya mengabaikannya untuk sementara waktu.
Apakah benar-benar diabaikan? Tidak. Saya tidak pernah berpikir bahwa Suyi akan bertahan sampai saat terakhir sebelum menggunakannya. Biasanya, pria kuat mana yang bisa menolak menggunakan obat mujarab seperti itu ketika dia terluka parah dan sekarat? Yang paling sederhana seringkali yang paling efektif. Suyi berkata, terutama ketika berurusan dengan hal lama yang licik sepertimu, cara paling sederhana seringkali menghasilkan hasil yang tidak terduga. Penjahit itu terdiam. Dia berpikir bahwa penonton pasti memiliki banyak kartu hall di tangannya, jadi pada pertarungan sebelumnya, dia telah menonton dan menguji. Tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa dia tidak kalah dari kartu truf penonton, tetapi dari hati penonton. Dengan kata lain, pihak lain telah menjebaknya. Kamu banyak bicara, tapi kamu tidak membunuhku, apakah kamu ingin aku mengaku kalah? Penjahit mengangkat matanya untuk melihat Suyi, dengan ekspresi tenang, jika ini masalahnya, kamu ditakdirkan untuk kecewa dan jatuh ke dalam tiruan. Meskipun kerugiannya besar bagiku, itu tidak cukup untuk membuatku menundukkan kepalaku. Nadanya acuh tak acuh, mengungkapkan kebanggaan dari hati. Suyi tersenyum dan berkata, kamu di depanmu benar-benar satu-satunya avatar yang tersisa. Suyi menanyakan kalimat ini lebih dari sekali sebelum pertempuran. Dan sekarang, dia bertanya lagi. Penjahit itu tidak bisa menahan tawa, kamu takut. Khawatir aku akan membunuhmu lagi di masa depan, membuatmu tidak bisa tidur. Hahaha. Dia menengadah ke langit dan tertawa, sangat bahagia. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa karena saya berencana untuk membagi hasilnya dengan Anda hari ini, maka saya akan sepenuhnya menghancurkan semua klon Anda. Penjahit itu tersenyum dan tampak lucu, kalau begitu, tahukah Anda berapa banyak klon yang saya miliki? Suyi tidak berbicara, membalik telapak tangannya, dan sebuah koin tembaga muncul. Dan ketika dia melihat koin tembaga ini, senyum di wajah penjahit itu tiba-tiba mengeras, dan matanya melebar. Benar-benar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.